Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Saiful Rahman, NPM 07438. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas yang dipersyaratkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata perkuliahan distribusi sistem tenaga. Yang pertama, sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem penyaluran tenaga listrik itu sendiri merupakan suatu proses penyaluran listrik yang dimulai dari pembangkitan sampai dengan konsumen listrik yang telah melalui sistem pentransmisian dan sistem pendistribusian, di mana sistem penyaluran tenaga listrik terbagi menjadi tiga, yakni pembangkit, transmisi, dan distribusi. Di pembangkit menghasilkan output tegangan senilai 11 kV yang dihubungkan melalui trafo step up dengan tujuan untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV yang kemudian ditransmisikan dengan saluran transmisi tegangan ekstra tinggi yang kemudian akan diturunkan lagi menjadi tegangan 150 atau 70 kV menggunakan trafo step down. Nah, trafo step down tersebut outgoingnya akan dihubungkan hingga mencapai gardu induk 150 kV, di mana dalam hal ini trafo step down pada gardu induk 150 kV adalah mengubah tegangan dari 150 kV menjadi 20 kV. Nah, kemudian didistribusikan melalui gardu distribusi, yakni fungsinya sebagai pengubah tegangan dari 20 kV menjadi 220 sampai dengan 380 volt. Kemudian yang kedua adalah distribusi sistem tenaga. Distribusi sistem tenaga merupakan tahapan akhir daripada penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan yang telah ditransmisikan hingga didistribusikan kepada konsumen tenaga listrik. Distribusi dibagi menjadi dua, yakni distribusi primer dan distribusi sekunder. Yang pertama adalah distribusi primer, pendistribusian tenaga listrik dari sistem transmisi tegangan tinggi 150 kV yang tegangannya diturunkan menjadi tegangan menengah di gardu induk tadi menjadi tegangan menengah 20 kV hingga sampai ke konsumen listrik tegangan menengah. Yang kedua adalah distribusi sekunder, pendistribusian tenaga listrik dari gardu distribusi tegangan menengah 20 kV yang diturunkan tegangannya menjadi tegangan rendah senilai 220 sampai dengan 380 volt hingga sampai ke konsumen listrik umum tegangan rendah. Kemudian yang ketiga adalah struktur jaringan distribusi sistem tenaga. Ada 4 bagian di sini. Yang pertama adalah gardu induk. Gardu induk sebagai sumber pendistribusian tenaga listrik secara tidak langsung yang menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian yang kedua adalah jaringan primer. Jaringan distribusi primer menjadi awal pendistribusian dari pembangkit ke konsumen pada sistem distribusi langsung. Kemudian yang ketiga adalah gardu distribusi. Fungsinya tadi mengubah tegangan dari jaringan distribusi primer tegangan menengah 20 kV menjadi tegangan jaringan distribusi sekunder senilai 220 sampai dengan 380 volt. Kemudian yang keempat adalah jaringan distribusi sekunder, merupakan titik temu antara sumber tenaga listrik dengan instalasi milik konsumen yang dibatasi dengan APP atau alat pengukur dan pembatas dari penyedia listrik. Dia menggunakan kabel jenis JTR atau jaringan tegangan rendah. Kemudian yang keempat adalah konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga. Di sini menggunakan 3 sistem, yakni yang pertama adalah sistem radial. Dia merupakan sistem yang paling sederhana, banyak digunakan dan murah karena catur dayanya hanya berasal dari satu sumber. Kemudian yang kedua adalah sistem loop, bentuk ujungnya tertutup, gabungan dari 2 sistem radial. Kontinuitas pelayanannya lebih baik dan terjamin catur dayanya berasal dari 2 sumber yang dibatasi dengan peralatan pemisah. Kemudian yang ketiga adalah sistem spindle, merupakan penyempurna konfigurasi sebelum-sebelumnya ditambah dengan express feeder SKTM yang dihubungkan pada GH yang mampu memikul beban manuver bila dibutuhkan. GH tadi adalah gardu hubung. Kemudian pembebanan distribusi sistem tenaga. Pembebanan distribusi sistem tenaga disesuaikan dengan karakteristik dan kerapatan beban konsumen pada setiap wilayah, sehingga memunculkan faktor pendukung dalam pembangunan jaringan distribusi dan konfigurasinya, yang juga akan dipertimbangkan untuk kualitas pelayanan kontinuitas ketersediaan listriknya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.